Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friend-friend seantero dunia, ketemu lagi bersama saya Fucking Admin di channel YouTube Rudy Sipit Plus. Lah, kali ini kita mau ada talk show. Wah, kita talk show ini kita membicarakan masalah tentang angin. Lah, sebelum saya bicara masalah angin, saya mau kasih tahu dulu, talk show ini adalah canda tanya. Ha, mantap. Jadi cara tanya ini kita bercanda sambil bertanya-tanya dengan para ahli yang ada di sini. Tadi saya katakan saya ingin bicarakan masalah angin. Nah, angin ini ada yang disebut dengan angin laut, ada juga disebut angin ribut. Nah, tapi yang saya mau bicarakan sini adalah angin kentut. Saya jadi malu karena kentut bisa bikin ribut. Lah, kayak gue. Saya sudah menghadirkan seorang ahli. Inilah ahli kentut. Ya, namanya Rudy Siput. Saya kalau siput saya jalannya begini. Nah, ya ini saya mengenalkan Bapak Rudy Sipit. Sipit, ahli kentut ya. Kamu penekanan kentutnya saya jadi malu loh. Tapi nggak apa-apa lah, namanya gelar ya kan. Iya, saya juga baru tahu Pak kalau ada. Kan biasanya ahli ledeng. Iya. Tukang gali ledeng. Iya. Ahli kentut. Ah itu. Emang saya ambil khusus yang orang yang tidak umum. Oh, itu kampusnya, sekolahnya, jurusannya, prodinya apa, Pak? Ya, itu prodinya masalah perkentutan. Bisa begitu, Pak? Ya iya ada itu. Ya, tapi belum umum. Belum umum. Iya, itu larinya ke kesehatan. Yo, gitu. Iya. S1 apa? Saya ngomong. Dingin dong. Saya S1. S1 Pak. Iya. Makanya belum dibilang prof lah ya. Belum, ya. dokter. Makanya saya S1 itu harus, kalau mau jadi dokter itu kan harus bikin Tesis. kuliah lagi. Seksis S2. S2 terus nanti baru bikin S3. Oh. Setelah itu saya menggigil. Es mabuk terakhirnya dong itu. Itu baru nanti bikin sesuatu, menciptakan sesuatu, barulah namanya doktor. Oh, berarti Gitu. ada yang penemuannya. Nemu apa? Dulu saya Nah. memang nemu, cuma saya nggak diakui bahwa saya itu dokter. Kenapa emangnya? Saya nemu dompet. Kalau itu mah bukan sekolah, kalau nemu dompet mah kadang-kadang juga kita suka nemuin kalau itu sih. Lah ini kan sekarang kita mau bicara masalah angin. Yang disebut adalah kentut. Ya. Lah, karena kan angin bermacam-macam, Pak. Macam-macam. Ada angin kipas. Dari kipas asalnya dari kipas angin. Ada angin kipas sate. kipas juga sate tuh. lah ya. Banyak. Angin duduk. Oh ya. Males bangun tuh, Pak. Iya. Orang suruh-suruh kagak mau nih. Iya. Duduk aja. Iya. Udah tuh angin mainin handphone terus. Gila, iya. Saya dong. Iya. Nah, sekarang kita bicara masalah angin kentut, friend-friend. Nah, apakah baik atau bagaimana? Kita tanya langsung kepada ahli kentut. Bapak jadi gelit. Iya, Bapak kalau Pak Ali kentut ketawa sendiri. Iya. Saya jadi nggak enak. Jadi perasaan saya bau aja. Namanya juga canda tanya. Iya. Jadi kita harus bercanda sambil bertanya. Iya benar. Benar sekali. Bapak karena Bapak mengundang saya di sini kan, ya gitu. Kalau saya diundang berarti saya datang. Kalau saya nggak diundang, saya nggak bakal datang ke sini. Ngapain? Nggak diundang, nggak datang, nggak boleh. Karena saya diundang, saya datang. Jadi begini, Pak. Saya belum nanya jadi gini, Pak. Gini, Tut. Ya kok jangan panggil Tut dong. Jangan ya. Pak. Pak aja ya. Iya, masa gini Tut. Iya. Saya mau tahu dulu definisi kentut itu apa sebetulnya? Nah, sebelum saya mengupas masalah kentut lebih luas lagi, saya ini senang dengan orang yang sangat jujur. Oh iya. Kejujuran itu penting. Penting kejujuran. Nah, maka itu jujur aja. Karena saya makalahnya belum apa. Iya. Saya bawa nih. Iya. Makanya Bapak senang orang jujur. Iya. Saya bilangnya bahwa diri sendiri aja nggak hafal, Pak. Lah sih. Kan masalah kejujuran penting. Iya. Apa itu kentut? Definisinya. Kentut itu adalah ditekan. Itu angin. Semakin ditekan, semakin keluar. Iya. Kentut. Oh, kan itu dari tekan. Tekan. Tut itu angin. Jadi yang tekan keluarlah angin. Oh gitu. Kayak kentut itu bisa keluar tuh dari belakang. Oh, dari bawah. Makanya disebut kentut, keluar dari bawah. Kalau dari atas, Pak? Itu kentutnya manjat.
itu kentut ikut itu kali Pak ya? Ikut lomba panjat tebing gitu ya? Bukan. Maksudnya kalau dari mulut Pak, dari atas itu? Itu namanya bertahap. Oh dahak. Dahak namanya, beda. Oh, sama beda. kentut beda. Tapi suaranya sama. Ya. Suaranya sama kadang. Iya, tapi kan beda baunya, ya kan? Hmm. Jadi masalah ahli. Saya sebelum ahli kentut. Nah, ini. Saya itu Saya ketawa deh Pak kalau bilang ahli kentut. kenapa? Saya baru ngeh soalnya masih ada ya. Saya sebenarnya antara geli-geli enggak gitu. Iya, Tapi iya, iya. pas sama ahli kentut. Dulu saya ahli gigi palsu. Tuh, saya sebelum ini sejarah saya. Iya iya iya. Saya ada yang mesen gigi palsu 2. Mm. Permasalahannya. Pas saya sudah bikin, Iya. ternyata Iya. gigi palsu tuh berantem sama gigi asli. Kenapa Pak? Wah, dikerubutin tuh gigi palsu 2, gigi Ya asli. ampun, kesian amat ya. Ampun, tidak bisa tertolong itu gigi Iya palsu. ya. Akhirnya? Akhirnya orang itu menuntut ke saya. Oh, karena di ribut itu. Ribut itu gigi palsu, gigi asli tidak terima ada gigi palsu. Makanya saya beralih ke ahli kentut. Gara-gara ribut, Gara ribut. nggak bertanggung jawab dong Bapak. Lah, salah giginya, kenapa kagak akur? Ya kan saya udah bilang gigi akur. Emang arloji Pak diakurin? Lah, bukan. Emang iya bener. Kalau telat nggak akur nih. Enggak, itu giginya aja nggak kompak. Iya, iya, iya. Jadi saya dipermasalahkan. Jadi saya masuk ke ahli kentut. Kentut. Bicara masalah kentut. Iya iya Apa iya ya? iya. Kentut itu, Mm-mm. definisi kentut itu kan adalah keluar dari bawah. Keluar dari bawah. Ya. Kenapa orang harus kentut? Lah nggak tahu saya. Nah ini, orang atau harus kentut, Hmm? itu berarti sehat. Oh kalau Jadi orang yang kentut, indikator kesehatan adalah kentut. kalau kentit ngambil duit Pak ya? Iya iya. Iya. Oke. Jadi Tut. indikator kesehatan itu adalah kentut. Gitu. Jadi orang mau sehat itu harus banyak-banyak senyum. Kok banyak senyum Pak? Iya, orang banyak senyum itu banyak kentut. Kalau orang banyak diem, Terus Pak, bentar, Pak. Kalau banyak senyum, banyak kentut. orang gila pada kentut dulu. Bukan, beda. Ini kentutnya beda. Jadi orang tuh haruslah banyak pagi-pagi tuh banyak senyum, itu akan banyak kentut. Kalau banyak diam, Banyak diem tuh banyak utang. Ya mikirin, ya kan? Mana honor belum turun. Ya, gitu. Ya, terus kentut itu adalah mengaktifkan pristaktik usus. ulang ya Pak. Pristaktik Pris, usus. maksudnya? Usus itu harus aktif. Oh, jadi khusus tuh jadi ikut kegiatan olahraga, ikut organisasi gitu Pak? Oh bukan, itu namanya ususnya harus bercicilan. Pecicilan. Ya harus aktif lah, ke sana ke sini, gitu. Bukan begitu. Maksudnya? Aktif, jadi proses kesehatannya aktif. Oh, di bawah gerak. Gerak. Jadi usus itu kalau seandainya usus itu aktif, itu akan keluar apa namanya kentut. Nah, keluar kentut itu adalah gas. Nah, Oh, berarti bisa buat masak Pak, kompor. enggak lain, bukan gas 3 kilo enggak. Oh, beda ya? Iya. Gas 3 kilo enggak. Jadi gas metana. Siapa? Mentana. Encorporisano. Bukan. Mentana. Itu ada Mentana Encorporisano. Itu kan daun jiwa yang sehat. Oh, itu Mensana. Mensano. Mensana Encorporisano. Nah, kayak gitu. Iya. Kesono lo kesini. Itu mentana dan H2S Oh, itu dikombin. Dua. H2S itu rumus gas itu. Itu. H2S Jadi apa Pak? kalau mentana doang, Hah? itu kalau kau kentut itu meledak. Wah, kamu tumpur. Tuang tumpur. Robek. Ya kan? Iya. Ya kan? Bisa lubang buaya kamu nganga. Iya. Nah itu makanya Mentana berarti Mentana. matang ya. Mentana. bukan itu mentah dong, mentana. Mentana kamu blok-blokan ya. Mentana gitu Pak. Itu mentana plus H2S. H2S itu Apa H2S itu? Nah, itu kalau air H2O. H2O. Ini Kalau air H2O ya? H2 oksigen. Kamu mikir aja dulu deh ya. Iya. Ini A2S. H2S. Apa tuh rumus? Hidrogen sulfida. Oh, saya kira H2S itu harap-harap sabar.
Bukan. Bukan ya? Iya. Bukan. Harus H2S S itu, itu? arah Arab Cimas. H2C itu. Jadi A itu adalah hidrogen sulfida. Apa itu sulfida? Itu adalah sulfur. Nah, Oh, sabun. sulfur bukan. Ada sabun sulfur, Pak? Sulfur. Iya, ada. Saya pernah beli sabun sulfur itu pakai mandi buat gatal-gatal. Iya, Sulfur itu yang bukannya itu. belerang. Nah, itu. Oh, kaget saya. Nah, nunjuk ke saya. Sulfur itu adalah belerang. Oh, jadi kandungan perut itu ada gas yang keluar itu kentut adalah H2S, kandungannya adalah sulfur. Sulfur itu belerang. Oh. Nah, gitu. Berarti kalau ke teater bau kentut dong, Pak ya? Lah, Teater kan isinya belerang semua, Pak. iya. Kalau itu lain ini. Ini kan yang diproduksi oleh perut. Itu jadi nanti kalau keluar itu belerang itu bagus. Nah, macam-macam kentut. Ini. Nah, ini kan kamu baru tahu ya macam-macam kentut ya. Apa aja, Pak? Ini Macam-macam itu. supaya kita lihat kita ini kondisi kita ini sehat atau tidak, itu dari bunyi kentutnya. Oh, bisa kelihatan sehat apa enggaknya dari bunyi kentut, dari suara kentut itu. Macam-macam. Pertama saya lihat dari suara. Ada yang suaranya besar, Kamu ada suaranya yang kecil, ya, ada yang kadang-kadang suka nggak ada suara tuh. pelan gitu. Kalau yang suaranya agak besar, Nah, itu bagus, ususnya aktif. Sehat tuh. Duh. oh kemarin ada Pak, tetangga saya tiduran Pak di bawah sama anaknya. Bapaknya kentut kali ya. Duk, anaknya bilang, "Waalaikumsalam." Dan juga ada orang ketok pintu, Pak. Itu masih mending tetangga saya. Bapaknya tidur, Iya. anaknya duduk di situ. Oh. Bapaknya kentut, anaknya mental. Iya. Itu jadi kalau yang gede kentutnya itu bagus, Bagus. sulfurnya keluar semua. sulfur. Kalau ada yang sedang-sedang kayak Nah, itu sulfurnya itu tersendat-sendat. tertahan. Dia tertahan, masih ada. Mungkin karena usus kotor, Pak ya? Iya, jadi itu warnanya dicicil. Oh, dia ngambil yang berapa tahun, Pak? Mungkin 3 tahun. Lah, maksudnya nggak semua. Iya. Entah kadang-kadang, tapi masih mending. Itu masih mesti keluar. Ada juga yang nggak bersuara tapi aku cuman Itu. apa itu? Ban bocor. Ada juga kayak begitu kan tuh. Iya, ada. Ada juga ada nggak apa namanya nggak Nggak ada bersuara. Baunya ada itu. Itu ya? Ada. Nah, bau masalah bau kentut nih. Macam-macam. Ada yang kentutnya bau amis. Kentut bau amis. Bau amis, ada kentut yang Itu bau amis. tandanya? Sering makan ikan. Oh, karena bau amis Sering makan ikan dia, suka ikan. Mungkin sering makan ujung apa? Kotoran kuku. Enggak, itu. Iya. Ada yang bau busuk. Oh, kalau itu yang bau busuk itu, Pak? Sering makan sampah itu. Yang pokoknya istilahnya nggak bagus lah. Nggak bagus ya? Yang bagus itu adalah bau belerang. Oh, gitu. Iya. Nah, ingat. Kalau kamu pilek, jangan diobati. Nah, ini Orang tahu. gini. Friend, kita kalau pilek, ini agak sedikit menyesatkan kalau menurut saya. Karena kalau orang pilek pasti harus diobatin. Karena kan bernapasnya susah. Ya. Kan gitu kan? Jangan diobati. Kenapa alasannya? Saya baru tahu menganalisa Hah? bahwa kalau pilek itu cuma aja kentut. Baik, Pak. Plong. Oh, Itu gitu. benar. Gitu. Jadi kalau pilek cium kuduk. Plong. Nah, kalau kamu tidak mencium Aroma kentut? aroma kentut itu bahaya. Oh, berarti memang penciumannya belum sempurna. Takutnya kena penyakit yang sekarang lagi ngetop, Oh, corona. COVID, corona. Iya. Karena hilang perasa, hilang penciuman. Ya, dan ada juga corona itu sekarang vegetarian. Kok corona vegetarian Ada misalnya? penyakit corona vegetarian. Misalnya? Nah, itu dari kayak buah-buahan kayak apa tuh ada penyakit sekarang baru. Oh, ini Nah, punya. kamu gampang cara ngobatin. Gimana, Pak? Ambil singkong. Ambil singkong, terus? Kalau dia keluarin lagi singkong, itu berarti kamu tidak penyakitan. Oh. Kalau Keluarnya apa? Masih keluar tape. Berarti, penyakit kena. oh panas dalam.
Apa? Ahlinya ya? Iya, makanya itu dari singkong itu. Oh, indikator kesehatan juga bisa dari. Jadi kita balik lagi ke kentut. Iya. Itu jadi masalah kentut kita harus bersyukur. Sekarang ini gini juga. Maksudnya aja orang harus bersyukur. Harus bersyukur. Maksudnya? Karena gini, kalau orang tidak bisa kentut, itu akan dioperasi, akan berobat. Nah ini ya benar ya tadi semua saya mau tanyakan. Iya, ada orang kalau yang tidak nih habis dioperasi nih ya kan. Habis dioperasi itu nggak boleh melayangan. Kenapa Pak? Ya, Beledel lagi. harus diem. Itu kalau mau dirawat lagi itu harus tunggu sampai kentut. Iya, biasanya begitu. Iya. Terus buntu dioperasi, nunggu kentut baru boleh Baru pulang. makan, Itu boleh minum. yang dioperasi dulu ada tetangga saya, bapaknya dioperasi. Iya. Itu tidak kentut-kentut. Ibunya nangis. Istrinya nangis kejar-kejar. Sian banget ya. Kenapa itu, Pak? Udah 2 minggu, biayanya mahal. Pak kentut dong, Pak. Iya. Itu bukan dia aja, Pak. Itu juga nangis kalau sakit 2 minggu. Makanya gara-gara kentut itu kan masalah. Iya, Jadi iya. bersyukurlah bisa kentut. Iya, Nah, iya. kalau udah bisa kentut, itu dipindah lagi ke perawatan. Baru-baru boleh makan, Kalau minum makan, apa gitu Kalau ya. enggak ini ya enggak bisa. Nah ini gini juga Pak. Sekarang saya juga akan menghadirkan. Ini ada seseorang juga yang katanya kayak tadi Bapak bilang belum bisa kentut selama 2 minggu. Lah ini saya juga belum tahu penanganan dia bagaimana untuk dia bisa makan minum, tapi padahal dia belum kentut. Nah gitu ya. Habis dioperasi dia. Saya kurang tahu apakah habis dioperasi perut apa muka, saya juga kurang tahu nih ya. Oh, gitu. Oke Ya? kita panggil aja langsung orangnya. Jadi mukanya mengandung kentut. Iya. Ya, friend, kita panggilkan narasumber kami seorang yang pernah mengalami sampai 2 minggu nggak kentut dan buang air besar katanya. Iya. Karena buangnya pakai gelas, airnya jadi kecil-kecil. Ya, Mamo, dia mau. Weh, ini dia. Orang nggak kentut lo tepokin. Payah nih, KMC manggilnya kelamaan. Saya panggil KMC. Iya KMC itu apa MC? Makanan fried chicken itu. Enggak ngomong cucu. Lah, Bapak harus sabar. Kan ini mengupas dulu. Enggak, saya udah kehausan, saya bikinnya sendiri. Maaf ya, tergangguan ya. Iya, pakai bawa sendiri, Bapak rajin nih, Pak ini, Pak. Ini kamu yang rajin ya, Pak. Bukan rajin Pak, geratak. Lah ini kan studio saya, masa dia ngambil sendiri? Manusia jangan memuji saya. Iya, Bro, ini dia, Mamo Diamor. Iya. Pak, ini maaf ya, Pak. Ya. Bapak ngundang dia itu pakai tulisan kertas apa pakai ikan nasi dipancing, Pak? Biasa sih datang aja Pak. Ntar keluar saya kasih garam. Ulet dong. Maaf ya, Nah, ini. saya ngelap kaca dulu. Iya. Berkeringat saya. Oh, itu kaca filmnya agak gelap itu berarti ya. Ya Pak, yang 0, Gelap. Ada juga 60%, 80% yang agak gelap. Kalau nggak apa Pak. saya punya dialog. Iya. Jadi gini Kak Mamo, ini Ada apa nih? Ini adalah Pak Rudi Sipit ini ahli kentut. Alih Kan kentut. Pak Mamo pernah bilang katanya 2 minggu nggak kentut, nggak buang air. Iya. Nah itu saya pengen tahu bagaimana cara Iya. menanganinya itu selama 2 minggu itu. Sa- Nggak gimana perut Pak ya? Iya, kalau nggak kan kenceng. Kenceng. Nih lihat nih, do kenceng. Itu bukan perut Pak. Apa? Pantat. Tebel dong muka aku. Iya, iya. Ya gimana ya, saya selama 2 minggu itu tidak kentut. Awalnya sih biasa-biasa saja. Oh. Kok ini girang ya? Penyakitan girang ngomongnya ya. Oh iya iya. Oh. Tapi sesudah 2 minggu tersebut, ya tertekan lah. Oh, Ya iya. makanya saya pakai celana yang sempit-sempit supaya Supaya keluar. enggak supaya kencengan aja. Oh, enggak, ya maunya sempit kan supaya yang keluar. Penekanan. Harusnya seperti itu ya. Ya pokoknya wah susah sih saya menyebutkan satu persatu. Iya, iya kan. Nyebutin sekalian semuanya. Satu susah. Iya. Nyebutin semua. Pokoknya kalau kentut terlalu lama itu tidak enak. Oh, Kalau itu cepat kita enak. Oh, gitu Tapi ya? orang lain yang denger gak enak. Oh, iya, iya, Kita iya. pasti ribut Saya mereka. mau nanya dulu penyebab nggak bisa kentut itu apa selama 2 minggu itu? Mungkin kesibukan. Iya kan ada masalah kesehatan kan perlu ada gitu. Iya, apa dari penyakit lambung juga biasanya Pak ya. Kalau Iya. penyakit lambung itu Lambung kan itu susah juga. susah kalau
masalah usus bermasalah itu kentut akan bermasalah juga. Iya. Kalau ususnya nggak aktif gitu kan. Mungkin ya usus saya kan saya jarang kentut nih. Jadi jarang masuk sekolah juga dulu. Nah itu jangan ceritain. Jadi itu apa ya? Nggak enak Pak. Enak. Begak yang gimana? Ya maksud saya ya. Jangan maksud saya begak. Enggak, maksudnya saya kan ini kan apa istilahnya mencontohkan, mungkin merasa begak gitu. Ya pokoknya susah tidur Pak. Kalau susah kentut tuh susah tidur. Iya, Pak. Iya. Kembung. Iya susah nyari duit. Sebah. Ya, susah nyari Kalau duit. bahasa susah nyari duit. Iya lah orang Kalau kita. bahasa kita sebah, Pak ya. Sebah. Iya, jadi kembung. Jadi tidur itu enggak apa Nggak namanya? nyaman lah. Enggak nyaman. Anda enggak nyaman itu tidur di mana ya? Di ubin. Lah harusnya di makanya. Lah di ubin perlu juga. Karena di ubin itu karena mengandung dingin. Iya. Biasanya kalau dingin itu perut kita akan dipompa. Itu akan bisa sebenarnya keluar Wow. bisa akan keluar kentut sebenarnya kalau Angin, itu. angin. Angin itu. Iya makanya saya Kamu ubinnya dingin apa panas? itu memang ubin apa? Ubin apa ubi? Ubin. Ubin saya sih gitu dingin waktu itu ya Pak. Ya, waktu itu. Karena ngewel listrik kan aslinya nggak kuat. Jadi panas. Ya. Ini saya lihat sekarang masih kelihatan kembung ya, mamanya sampai ke muka-muka sih. Iya. 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 Ya. Maaf nih. Oh, keringetan ya Anda. Iya, Ya? nah, saya minta supaya ini cepet buang air itunya. Kentut. Oh, sampai sekarang belum kentut-kentut juga? Sedikit aja. Saya nyicil Pak. Bukan. Lah iya. Ini kalau masalah kentut nggak bisa banyak, nggak bisa sedikit. Sedikit juga kalau ampasnya Pak bau Pak. Percaya saya. Kalau mohon maaf ya, Hah? maaf nih kalau kita bertamu, saya senang yang bangku-bangku ini Pak. Oh, Karena kenapa? kalau misalnya kita kentut, nggak ketahuan. Nembus ke dalam langsung. Aman. Tapi pernah saya waktu itu Hah? lagi di restoran, makan bambu yang kayu. Pas saya buang air apa ya, buang Buang kentut. kentut, saya goyang-goyang keki. Gitu. Kentutnya di bambu kan, bambu. Iya. Maksudnya kok biar nggak ketarik. Jadi kan kentutnya kejepit. iya. Tapi ada tanda-tanda ya kalau misalnya kentut atau kakinya Iya, gimana ya, bukan ini ya. Kan Kan gimana? waktu itu waktu awalnya saya begini, saya angkat tangan kanan nih, kaki kanan. Kanan apa kiri? Kalau yang kiri itu usus buntu, Pak. Oh, kalau kiri. Oh, cacat ngetesnya. Oh, gitu. ngetes saya. Kiri. Waktu itu malam-malam saya. Kiri. Sakit perut. Oh, kan usus buntu. Enggak, saya pikir saya masuk angin, Pak. Enggak tuh. Wah, katanya orang rumah nih. Siapa aja ada 4 orang gitu. Iya. 4 orang. Iya. Gak usah disebutin lah, nanti kelamaan. Iya, jangan kaki kiri katanya. Wah, sakit, Pak. Oh, Berarti usus buntu. indikasinya usus buntu. Kalau yang kaki kanan diangkat Pak? Kanan pegel, Pak. Iya. Itu tanda-tandanya Pak kalau usus buntu. Oh, tapi kalau pencernaan kata jangan sampai diangkat kaki dua-duanya. Kenapa? Jatuh, Pak. Iya. Awalnya terjatuh. Udah kembali semula kamu. Maaf nih kayaknya. Jadi selama ini berarti Bapak itu kena usus buntu. Usus buntu, Pak. Oh. Alhamdulillah, Pak, sekarang udah dijebol. Bentar ya. Nih, bentar. Usus buntunya udah dijebol. Berarti anak-anak sekarang main bola pada lewat situ. Tidak ada buntu lagi, Pak. Oh, udah dioperasi. Iya, Pak. Waduh. Bapak dioperasi, itu kan harusnya kan kentut dulu, baru boleh makan. Berapa lama ya nggak bisa kentut? Sekitar berapa ya? Pikir dulu Pak, berapa? Catatnya berapa saya? Berapa nanti Bapak mau ambil berapa banyak? Nanti harganya berapa yang cocok aja. Yang cocok segini. Segini kan bisa fleksibel dong. Iya. Bukan plek-plek muka ya. Iya. Itu sekitar 2 minggu lebih lah. 2 minggu. Iya, sukses kan? Repot. Sukses repot dong kalau angkat itu. Berarti kan nggak makan-makan dong Pak Mamo. Enggak, saya makan seadanya aja, Pak. Lah kan nggak boleh. Maksudnya kan kalau belum Saya kentut. boleh, kemarin makan. Sebelum Biasanya dokter kalau habis operasi itu kalau dia belum kentut belum boleh makan. kan kata dokter, saya kan di rumah gitu. Kan nggak tahu. Ya, iya kalau Jangan di lupa kita masuk. Berarti Nah, Pak Mamo ini pasien yang bandel. agak bandel. Tapi untuk masuk khususnya kuat ya. Bukan begitu, Pak. Saya Itu waktu dijebol sendiri apa mana? di ini apanya? Itu Khususnya. kamtip kali yang jebol. Itu saya dioperasi, Pak. Waktu itu saya kan takut, Pak, dioperasi, Pak. Gara-gara pas operasi TIS itu. Nggak yakin berarti lo. Iya, itu takut, Pak. Terus Ayo,
bawa ke dokter. Saya pikir saya sakit masuk angin doang, Pak. Nggak taunya pas bawa ke rumah sakit kecil ya itu. Bilangnya apa? Dicek. Klinik bisa bilang klinik. Masih kecil mau klinik, puskesmas misalnya. Dia itu rumah sakit apa ya? Bersama lah. Oh. Kalau Sakit apa ya? Bersama lah. Oh. Rumah sakit. kalau besar besar Besar. Nanti Bapak saya ajak ke rumah saya. Itu Pak bener. Wah Bapak ini usus buntu. Saya berangkat aja. Harus dioperasi. Saya pikir masa sih langsung dioperasi. Saya pakai kolor aja Pak ke rumah sakit besar Pak. Ternyata benar Pak dioperasi. Pak harus dioperasi katanya. Siapa? Iya usus buntu itu. Iya. Orang Pak tolong jangan deh Pak. Saya bilang saya nggak sempet saya bilang gitu. Lah kan kamu yang ada operasi mau nggak sempet gimana? Pak, kamu punya penyakit. Iya. Dokter mendiagnosa harus Iya, dioperasi. operasi. Terus bilang nggak sempet. Tapi kan tidak. Ya kan saya belum siap-siap Pak. Saya pikir namanya penyakit usus buntu, saya pikir bisa diobatin. Apakah dikasih obat? Atau dikasih apa? Mungkin Bapak Saya ini. pemikiran saya loh Pak. Bapak ini mungkin pernah trauma irama. Trauma itu Pak, trauma itu adalah rasa takut. Iya, saya pikir kayak diobatin Takut ini. dioperasi apa takut biaya? Ya antara yang ke nomor 2 itu. Nomor 2 itu. Akhirnya bener Pak saya dioperasi Pak. Cuman nunggu di tempat saya. Karena kan nggak ada kan apa tempatnya. Oh. Mau ngantri. Ngantri saya. Cuman bukan saya kan. Yang nganterin saya. Kan saya lagi tidur rebahan. Iya iya. Iya kan? Baru Pak dioperasi Pak. Ya Allah, tuh operasi. Udah akhirnya berapa? Banyak dokter. Iya banyak dokter namanya rumah sakit ya banyak dokter. Kalau banyak polisi, Iya. Iya udah. Iya di ruang operasi katanya. Pak, jangan takut Pak, nih operasinya cuma setengah sadar katanya. Oh, gitu. Oh, bilangnya. Iya. Enggak, maksudnya kita Nggak bisa total. Enggak tahu dia bilangnya gitu sih. Oh, setengah sadar. Oh, waduh, operasi. Nama operasi kan saya lihat di TV ya. Dikorek-korek ini. Iya, dibedah. Wah, Pak jangan begitu Pak, mendingan saya jangan sampai sadar aja lah, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya tenang Pak, kata jadi Bapak enggak pusing katanya. bius lokal. Namanya bius lokal. Oh gitu, iya Pak, bener Pak dioperasi Pak. Terus Pas mendusin udah sembuh saya. Katanya nggak sadar, tapi kok mendusin ya? Saya bingung jadinya ngomong kemana ya? Dikasih obat ternyata Pak. oh dia gak Saya makanya ngomong-ngomong pikir setengah sadar, saya Iya. sadar. Nggak taunya pas istri saya bangunin, ya sakit nggak? Sakit. Lah, emang udah operasi? Udah kelar, katanya begitu. Berarti bius total. Dia bilangnya nggak begitu. Gitu dokternya. Kalau bius lokal masih sadar. iya. Sangnya. Kamu Kalian bisa tahu keadaan. kamu dioperasi ngelihat gak dokter operasinya? Saya mintanya begitu. Akhirnya ternyata Buktinya kan bohongin saya itu. Buktinya saya pas mendusin istri saya. Dokter salah-salah ngebohongin. Iya, saya mintanya kan setengah sadar supaya ngelihat. Katanya udah dibangun sama istri saya udah sembuh. dan mungkin dokter bilang gini. Tapi ya. waktu dioperasi tahu? Kapan? Tahu? Waktu dioperasi? Tidak tahu. Saya yang paling tahu. Mungkin kan dokternya bilang kalau mau sama dokternya nih kalau mau setengah sadar kan tergantung orangnya Pak. Dokter mungkin setengah gila nih. Saya paling takut Pak. Namanya suruh ke dokter tuh saya paling takut. Sa. Bapak jadi Saya yang suruh ke mall lah. oh iya berarti dia dioperasi. Iya. Saya mencurahkan. Bapak itu dalamnya usus apa selang? Waduh. Dialognya mulai deras sekali. Ya biasa lah usus Pak namanya. Iya. Operasi Pak. Iya. Ada dioperasi Pak. Wah, dikasih Udah tadi, akhirnya saya dioperasi Pak kan udah cerita tadi. Kan udah cerita. Akhirnya Udah kentut ya, setelah kentut itu kentut. Belum. sekarang Sekarang sudah. Oh. makan apa waktu itu? Kan ya disuruh makan ubi katanya. Supaya dulu ya. Dulu nih Pak. Tahun berapa? Tahun sekian lah. Saya lupa. Iya. Itu kalau supaya cepet kentut itu makan ubi. Wah, kamu makan ubi. Makan ubi kecil Pak. Iya. Nggak kenyang dong. Iya. Kan Itu syarat supaya anginnya tadi keluar. Nyari kenyang sih. Air pakai nasi. Hah? Enggak saya. Kayak lontong. Pakai dua Pak. Tapi saya minta ubinya ubi lembu. Ubi lembu. Oh, kalau ubi itu nggak enak. Iya, Pahit. Iya. Ubi lembu tadi rebus. Cilembu. Cilembu. Cilembu Buat ya? Cilembu. Enak tuh Pak. Makanya saya kapan dioperasi lagi? Bapak ini kayaknya salah ngundang orang, Pak. Pak, kalau makan ubi cilembu, nggak usah nunggu operasi Pak, beli aja ke puncak. Lo ngapain? Saya kan itu karena dibeliin. Kalau beli sendiri mah Gampang. gampang. Sendiri ngapain pakai nunggu operasi? Nah, Bapak mau beliin. Pak, beli itu Pak. Lah, ngapain beliin dia? Itu, Pak, udah. Wah, Jadi udah sekarang udah sehat ya? Alhamdulillah ya. alhamdulillah sedikit lah. Itulah permasalahannya. Oh, gitu. Itu udah bisa. Udah bisa. Bisa
Kentut saya alhamdulillah Pak. Dari mana keluarnya? Hidung. Lah kan Ini. lah Kamu nanya sudah berapa kali? Ini pertanyaan yang tergelincir. lah kan saya tanya benar, Pak. Ya orang umumnya dari mana Pak? Dari pori-pori. Kalau dari pori-pori bukan kentut, Pak. Upil. Ya tapi udah. Mendingan Pak itu Ya, Pak. udah sehat yang penting ya. Buang air lancar. Waktu itu nggak sempet Pak. Banyak orang. Iya. Panas badan tinggi nggak? Nggak dari panas. Enggak sih, panas sedikit. Apalagi pas tanggal tua tuh panas banget. Awaknya. Ada kepala pusing gitu nggak? Enggak lah. Enggak ya? Pusing kalau Dia kepalanya pusing sih kagak. Kepalanya lebar. Gitu ya aja. tapi ya alhamdulillah Pak setelah dioperasi ya alhamdulillah saya makannya banyak. Iya. Biasanya kan 2 piring, Nah, sekarang 3 piring. Gila ya. Alhamdulillah. Ini nggak marah. Nyemprot mulu sama saya. Nyemprotin itu ya. Itu nggak terlalu sakit banget kalau udah enak kentut, buang air, kepala nggak sakit. Makanya Kasih kan- obat aja vitamin ya. Ya. Enggak Bapak emang dokter. Makanya kata dokter kan ada orang bilang, lu kalau dioperasi makan sekarang makan pedas, lu oke aja kata gitu. Wah, kalau masa sih kata Yusuf? Wah, iya tapi itu bukan nggak apa jadinya nggak ada masalah ke situ. Tapi kamu Kayak yang lain. ke yang lain misalnya kalau wah maka karena bebas habis dioperasi, makanya kan kayak senang pedas-pedas ya. Ternyata operasi usus buntu aman. Tapi kan Lambung. moncor. Ada lambung, ada itu. pencernaan, kan Itu gitu maksudnya orang yang bilangnya kalau dia usus operasi, usus operasi. Operasi usus. Dia saya terbelenggu ya. Nah, alhamdulillah kan katanya kalau sering habis dioperasi makan pedas bebas. Tapi efeknya ke Yang lain, iya. Paham ya Pak? Enggak dong. Saya aja bingung dia ngomong sampai kumur-kumur. itu Pak. Makanya kalau misalnya Bapak belum punya usus buntu, tolonglah Pak. Lah nggak bisa. Masa orang disuruh usus. Enggak, maksud saya buktiin bener atau enggak. Takutnya saya bohong loh. Mudah-mudahan kita tidak terkena yang kayak gitu. Iya. Kan gitu doa yang paling- Jadi yang penting Wah, intinya kan dia ini habis dioperasi. Iya, Pak. Terus nggak ninggalin KTP kan ya enggak ya? Gua, kebetulan gitu banyak uang. Iya, iya. Lagi royal-royalnya. Oh, gitu ya. Saya kalau nggak sakit harus ke rumah sakit. Oh gitu ya. Oh, pas lagi banyak uang ya? Enggak ngantar saudara saya. Ya jangan sampai Pak ke rumah sakit. Iya, Kita nyari iya. duit capek-capek banyak tertumpuk banget. Iya, iya. Dihasilkan begitu. Tapi sekarang yang penting sudah sehat. Alhamdulillah. Dialognya udah sedikit sempurna, tidak terjal kan gitu kan? Iya kan? Iya kan? Tadi Bisa. kesini naik apa? Naik taksi. Masih ada taksi Enggak saya yang bawa. Berarti apa nyupir taksi? Alhamdulillah. Nyari kesibukan lah Pak. Nah, iya, iya, iya. Olahraga apa sekarang yang di ini? Saya setelah kata dokter kamu banyakin olahraga. Iya. Akhirnya saya niat olahraga Pak. Bagus. Iya, saya sehat. Iya. Dan catur. Catur. Tapi benar-benar juga loh, catur olahraga. Kan olahraga. Olahraga yang paling berat adalah catur. Kok bisa tuh? Bayangin, benteng diangkat. Ya kan? Kuda diangkat. Iya. Itu apa enggak berat? Catur. Raja Iya. diangkat. Saya kalau olahraga tuh biasa Pak, kelas sedih kelas saya kan. Man breed. Itu yang gitu. Oh kartu bridge. Iya. Tuh saya mainannya gitu, saya nggak mau yang fisik. Tapi itu nggak sehat Pak. Jangan dipaksain lo saya lo. Saya nggak mau dipaksain seorang. Kayak catur bridge itu kan duduk ya. Tapi yang maksudnya aktif. yang aktif. Ya sepeda Pak. Kok bisa Oh di rumah. Nyangkut. Tapi ada olahraga itu yang bikin nggak enak kalau kita melakukan itu Pak. Apa itu, Pak? Kerambol. Oh, kerambol. Iya, Pak. Kerambol. Paling nggak enak tuh Pak kalau lagi olahraga. Keram. Iya benar. Orang keram. Intonasinya harus jangan dipisah. Betis aja kalau keram aja repot. Pak emang kentut yang baiknya itu bagaimana sih Pak? Sehari berapa kali? Lain tadi sama ahli kentut. Sehari berapa Jadi kali? kentut itu bisa sehari 3 kali senang makan. ya kentut itu yang nggak sehat itu mungkin beberapa kali itu kentut. Yang bagus itu adalah setiap pagi kalau mau kentut yang bagus adalah senyum. Orang banyak senyum di pagi hari itu akan banyak kentut yang keluar. Nah, maka harus bersenyum. Sama saya enggak Pak, kentut dia senyum. Kenapa dia? Gila sih ini.
Jadi udah selesai belum Pak? Ya. Pemaparan tentang. Jadi begitu Bapak aja. udah selesai nggak? Saya baru Bapak aja. Bapak selesai, Bapak hostnya. Waktu kita sudah berapa juga ya? Udah 5. Iyalah. Nanti editnya Pak. Iya. Pak, pengalaman saya kentut saya bagaimana? Udah. Catat ya? Lagi saya ngucapin terima kasih banyak nih Pak Ahli. Iya, Dan Pak juga Ahli. Pak Mamo yang udah alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Cuman kalau harus main doang nggak sehat. Apa itu? Itu pacaran. Oh, pacaran sehat dong. Pagi olahraga. Bisa digotong. Waduh, gotong bisa lah. Oke, saya antara dunia. Nah inilah canda tanya dari talk show Rudy Sipit Plus dengan konten materi apa sih Pak? Bapak yang ngomong deh. Jadi masalah Saya yang indikator kesehatan. Jadi kentut itu adalah indikator kesehatan. Ya, Makanya berbahagialah orang yang masih bisa kentut. Nah, itu sampai sini dulu saya sampaikan terima kasih buat friend-friend seantero dunia. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.